Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiyah I'anatut Talibin. Kita telah sampai kepada wa qauluhu. Adapun perkataan syarih yaitu pengarang kitab Fathul Mu'in bisyurutihi al-atiyah dengan syarat-syaratnya puasa yang akan datang. Ungzur, lihat, mal muradu biha, apa yang dimaksud dengan syarat-syarat. Fa in kana muraduhu, jika yang dimaksud oleh syarih biha dengan syarat-syarat itu adalah ma dzakarahu, apa yang beliau sebutkan, biqaulihi dengan perkataannya syarih, ala kulli mukallafin mutiqin lahu, wajib puasa atas setiap mukallaf yang mampu berpuasa, fayuraddu alaihi, maka ditolak ke atasnya. Kenapa ditolak? Annaha, karena syarat yang beliau sebutkan itu fi khususiman, itu khusus bagi orang yajibu yang wajib alaihi atasnya man shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi kalau yang dimaksud oleh syarah dengan syarat-syarat puasa tadi itu adalah apa yang beliau sebutkan, yaitu atas setiap mukallaf yang mampu berpuasa, maka hal itu tertolak. Kenapa? Karena syarat itu hanya khusus bagi orang yang wajib ke atasnya puasa Ramadan. Wa ta'rifu, sedangkan ta'rif yang beliau buat di atas itu limutlaqi shaumin, itu untuk keumuman puasa, untuk kemutlakan puasa, artinya tidak khusus puasa Ramadan saja, untuk keumuman puasa. Wa in kana muraduhu, maka jika yang dimaksud oleh syarih biha dengan syarat-syarat tadi itu adalah an-niyatu, niat, fayuradu alaihi, maka ditolak juga ke atasnya. Annaha, karena sesungguhnya niat itu adalah fardu. Kama qala, sebagaimana beliau katakan, wa farduhu niyatun, adapun fardunya puasa itu adalah niat. Wa aidan, dan juga lausul lima, seandainya diterima, annal murada bil fardi, bahasanya yang dimaksud dengan fardu itu adalah ma la budda minhu, itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, maka fayashmalu syarta, maka fardu tadi juga mencakup kepada syarat. Kenapa? Karena syarat juga harus dikerjakan. Fahiya syartun wahidun la syurutah, maka hal itu adalah satu syarat, bukan beberapa syarat. Fal aula, maka adapun yang lebih utama, wal akhsaru, dan yang lebih tepat, ayakula, hendaknya syarih mengatakan ka ghairihi, sebagaimana ulama yang lainnya, yaitu wa syar'an, adapun puasa secara syariat itu adalah imsakun, imsak, menahan diri, an muftirin, dari perkara yang membatalkan puasa, ala wajhin makhsusin, ke atas cara yang dikhususkan. Li'anna ma dzakara, karena apa yang beliau sebutkan, huwa haqiqatus shaum, itu adalah hakikat puasa. Wa ta'arifu, sedangkan ta'rif-ta'rif yang dibuat oleh para ulama yang lainnya itu tubayyinul haqa'iqah, itu menjelaskan hakikat-hakikat puasa. Wa yadkhulu, dan apa yang beliau sebutkan itu masuk tahta ala wajhin makhsusin, itu masuk ke atas wajhin makhsusin, cara yang dikhususkan, yaitu adalah niat, allati hiya ruknu tsalitsu, yang mana niat itu adalah rukun yang ketiga. Wasa iris syuruti wal arkan, dan apa yang beliau sebutkan itu juga masuk di bawah seluruh syarat-syarat dan rukun-rukun. Nah, di sini ada nomor 1, kita baca dulu. Waqad sabata, dan sungguh telah tetap, fardiyatuhu, kefarduan puasa Ramadan, bil kitabi, dengan kitab wa sunnah, dengan Al-Quran dan hadis. Wa alaihi, dan ke atas kefarduan puasa, ijma'ul ummah,
para umat telah sepakat. Liqauli ta'ala, karena firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian puasa. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah SWT, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra, bulan Ramadan, falyasum, hendaknya dia berpuasa. Wa fi sunnati, dan di dalam sunnah itu ahaditsu katsiratun, ada hadis-hadis yang banyak. Minha, di antaranya itu adalah haditsu bunya Islam ala khamsin, hadis yang berbunyi dibangun Islam di atas 5 perkara. Minha, di antara 5 perkara itu adalah shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Muttafaqun alaihi, Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama mengeluarkan hadis ini. Itu yang dimaksud dengan muttafaq alaih. Qauluhu, adapun perkataan syarah yang mengatakan wa furidah, dan difardukan, ai yang dimaksud adalah as-shaumu, difardukan apa? Puasa Ramadan. Qauluhu, perkataan syarah fi Sya'bana, difardukan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban. Qala, telah berkata Ain Shin. Ain Shin ini adalah Ali Shibromalisi. Beliau mengatakan lam yubayyin, beliau syarah tidak menjelaskan, Ibnu Hajar, seperti Ibnu Hajar, yaitu gurunya Syarih. Beliau tidak menjelaskan hal kana dzalika fi awalihi aw akhirihi aw wasatihi, apakah kefarduan puasa Ramadan itu pada permulaan Sya'ban atau pada akhir Sya'ban atau pada pertengahan Sya'ban. Itu tidak dijelaskan. Fayuraji'hu, maka hendaknya merujuk kepada hadisnya. Ila akhirihi, sampai akhir perkataannya Ali Shibrah Malisi. Qauluhu, adapun perkataan syarih yang mengatakan fisanati tsaniyah, difardukan puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban, pada tahun yang kedua, minal hijrah, daripada hijrah. Ai, maksudnya adalah fayakun, sehingga adanya Nabi SAW, beliau ini berpuasa tis'a Ramadanat, 9 Ramadan, 9 kali bulan Ramadan. Kenapa? Li'anna muddata muqamihi, karena masa tinggalnya Nabi bil Madinah, di Madinah, itu asyru sinin, itu selama 10 tahun. Jadi tinggalnya Nabi di Madinah itu 10 tahun. Tahun pertama setelah hijrah belum ada perintah puasa Ramadan. Nah, pada tahun yang kedua daripada hijrah baru ada perintah puasa Ramadan. Sehingga kalau Nabi tinggal di Madinah itu 10 tahun, berarti Nabi berpuasa Ramadan 9 kali. Watis'u, dan 9 kali bulan Ramadan yang Nabi berpuasa, kulluha, seluruhnya, itu nawaqisu, itu kurang. Artinya bulan Ramadan hanya 29 hari. Ila sanatan, kecuali 1 tahun, fakamilatun, maka 1 tahun tadi itu adalah sempurna. Artinya setahunnya tadi itu bulan Ramadannya tadi genap 30 hari. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Wanakisu, dan adapun bulan Ramadan yang kurang, yaitu yang 29 hari, itu kal kamili, itu seperti bulan Ramadan yang sempurna, yang 30 hari.
seperti bulan Ramadan yang sempurna fitawabi di dalam pahalanya al-murattabi yang ditetapkan ala Ramadan atas bulan Ramadan min ghairi nadri ayamihi dengan tanpa memandang hari-harinya. Amma ma yatarattabu adapun pahala yang ditetapkan ala yaumi thalathin atas hari ke-30 min thawabi wajibihi dari pahala wajibnya hari ke-30 wa mandubihi pahala sunnahnya inda suhurihi ketika sahurnya wa futurihi dan ketika berbukanya fahuwa adapun pahala yang ditetapkan atas hari ke-30 tadi itu ziyadatun itu adalah tambahan yafuku yang melampaui al-kamilu bulan Ramadan yang sempurna biha dengan tambahan tadi melampaui an-naqisa bulan Ramadan yang kurang. Jadi memang antara bulan Ramadan yang sempurna dan yang kurang dari segi pahala itu sama. Tetapi kalau melihat bulan Ramadan yang sempurna yang ada hari ke-30-nya, maka pahalanya itu berbeda. Antara yang sempurna dan yang kurang itu berbeda. Kenapa? Karena hari ke-30 itu masih ada puasa fardu, yaitu puasa Ramadan. Ada pahala sahurnya, ada pahala berbuka puasanya, dan yang lain-lainnya. Otomatis dengan tambahan pahala-pahala ini semua, bulan Ramadan yang sempurna itu melampaui bulan Ramadan yang kurang. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.